warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Resto Melina dalam pembelajaran tematik. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian materi tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Belajar di rumah, walaupun belajar di rumah kalian harus tetap semangat. Nih, sambil melihat bukunya, coba dilihat bukunya. Kita sekarang akan memasuki subtema 1 sumber energi. Ini untuk pembelajaran pertama. Sudah dilihat bukunya? Mari kita membaca bersama-sama. Subtema 1 sumber energi. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, ada air, ada udara, ada tumbuhan, dan ada hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana pula cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi, dan mari kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, ayo sekarang kita mengamati. Di situ ada Pak Guru. Nah, Pak Guru bersama 4 murid sedang melakukan kegiatan olahraga, tepatnya di depan UKS. Mari kita baca bersama-sama ya. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan, apakah Siti sudah sarapan? Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis, kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Oke, jadi kita sebagai manusia butuh yang namanya energi. Nah, energi itu dihasilkan dari makanan-makanan yang kita asup atau yang kita makan sehari-hari. Tentunya makanannya harus yang bergizi. Contohnya sayur-sayuran, kemudian yang mengandung vitamin, mengandung protein, mengandung karbohidrat. Nah, itu yang akan menghasilkan sumber energi di dalam tubuh kita. Jadi, ketika kita makan makanan yang bergizi, tubuh kita tidak mudah lemas, tidak mudah capek, dan selalu kuat, ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita tidak pernah sarapan pagi-pagi. Ketika melakukan aktivitas, kita tidak punya energi. Karena apa? Di dalam tubuh kita tidak ada asupannya, tidak ada sumber energinya. Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, sumber energi sehari-hari yang ada di tubuh kita dihasilkan dari makanan-makanan yang bergizi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, halaman 3. Nah, kita membaca bersama-sama ya. Ayo membaca. Di sini ada teks berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Nah, sekarang Ibu ingin membacakan untuk paragraf yang pertama. Perlu diingat ya, paragraf pertama adalah kalimat pertama, dimulai dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir sebelum jeda. Nah,
Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Perlu diingat ya, air dan udara itu adalah sumber energi. Kemudian, tumbuhan dan hewan itu adalah sumber makanan. Nah, perlu diingat kembali. Kemudian, Ibu lanjut untuk paragraf yang kedua. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Kenapa disebut matahari energi terbesar di bumi? Karena manfaatnya itu banyak berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya cahaya dan panas matahari, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Contohnya, mengeringkan baju, kemudian berolahraga, berjemur. Nah, dalam berolahraga kita kan perlu yang namanya terkena sinar matahari. Agar apa? Agar keluar keringat. Dengan keluar keringat, tubuh kita akan lebih menjadi sehat, menjadi lebih bugar. Seperti itu. Jadi, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Bukan hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi energi matahari, energi panas matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, coba kita amati ya. Di situ adalah sebuah gambar tumbuhan. Nah, tumbuhan itu akan hidup apabila ada oksigen, ada karbon dioksida, ada gula, dan tentunya ada air. Tanpa keempat hal tadi juga tidak akan bertumbuh kembang dengan baik tanpa adanya energi matahari. Nah, ini disebut dengan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang fotosintesis pada paragraf 3 di halaman selanjutnya. Nah, coba sekarang kita buka halaman 4, halaman selanjutnya. Oke, mari kita baca bersama-sama lagi ya. Nah, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis akan dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi bukan hanya manusia yang membutuhkan makanan, tetapi tumbuhan juga membutuhkan makanan agar selalu tetap tumbuh. Nah, tadi Ibu akan membahas tentang fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Terutama tumbuhannya yang mengandung zat hijau ya, seperti klorofil. Nah, tentunya dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, dalam proses fotosintesis ini sangat membutuhkan cahaya sinar matahari. Tanpa adanya sinar matahari, tumbuhan tidak mendapatkan asupan makanan, tidak bisa berfotosintesis. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya untuk paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini adalah paragraf 4. Mari kita membaca bersama kembali. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, singkatannya PLTS. Nah, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali.
Ya, jadi tadi sudah tahu ya, manfaat energi sinar matahari itu apa saja? Yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup manusia, karena manusia membutuhkan energi panas matahari. Untuk apa? Untuk menjemur pakaian, untuk berolahraga, dan untuk lainnya. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan juga membutuhkan energi sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, yang ketiga ini adalah PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang membutuhkan energi sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, seperti itu. Jadi tiga manfaat energi sinar matahari dalam kehidupan di dunia ini. Makanya energi matahari ini sangat berperan penting, sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Begitu ya. Nah, coba di sini kalian lihat ada 5 pertanyaan. Mari kita baca satu persatu ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Coba kalian lihat, buka lagi paragraf pertama tadi yang mana? Paragraf pertama itu yang paling pertama. Nah, coba kalian cari ada informasi apa ya yang ada pada paragraf pertama. Sangat mudah sekali. Nah, kalian hanya mencari sebuah informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Oke, lanjut pada nomor 2. Paragraf keberapa terdapat informasi tentang sumber energi? Nah, boleh dibaca-baca kembali, dicari kembali. Kira-kira informasi tentang sumber energi ada di paragraf keberapa? Nah, bisa kalian cari ya. Kemudian lanjut di nomor 3. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan apa saja. Coba diperhatikan kembali, dibaca kembali teksnya. Kalian menulis 3 manfaat energi panas matahari. Nomor 4, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Nah, ini ada di paragraf ketiga. Apa kira-kira yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Coba dibaca kembali. Kemudian yang nomor 5, mengapa matahari disebut sumber energi terbesar di bumi? Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan mengapa ya matahari menjadi sumber energi terbesar. Coba kalian baca-baca kembali teksnya. Oke, kita lanjut kembali ke halaman 6. Ayo bercerita. Nah, coba ceritakan kembali isi bacaan di atas. Gunakan bahasamu sendiri. Jadi, kalian menuliskan teks yang tadi sudah kalian baca yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar, tetapi menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu bisa kalian coba di rumah masing-masing ya. Lanjut lagi, ayo bernyanyi. Nah, ini sebelumnya Ibu baca terlebih dahulu ya. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja.
Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, coba dilihat di halaman 7, di situ ada satu buah lagu yang berjudul Matahari. Coba dilihat di situ ciptaan dari Nur Hasanah. Di sini Ibu akan menampilkan lagunya, kemudian bisa kalian dengarkan baik-baik untuk lagu Matahari ciptaan dari Nur Hasanah. Nah, itulah lagu berjudul Matahari ciptaan Nur Hasanah. Nah, lagu tersebut juga bisa kalian coba-coba di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut untuk halaman berikutnya. Nah, ayo mengamati. Di situ ada Siti. Coba dilihat Siti sedang apa ya? Mari kita baca bersama-sama ya. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar tersebut dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat percobaan, melakukan percobaan seperti yang dilakukan Siti, nah jadi sinar matahari itu yang diarahkan ke kaca pembesar tidak langsung membakar kapas tersebut, membutuhkan waktu yang lama. Jadi sinar matahari tidak langsung membakar sebuah benda, membutuhkan waktu yang lama dan perlu ada benda lain untuk membantunya, seperti yang ada di gambar, benda lain yang untuk membantu agar sinar matahari mengeluarkan panas yang lebih, yaitu kaca pembesar. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke halaman 9. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat.
bisa dilihat di situ. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Untuk nomor 1, gambar pertama itu adalah Dayu. Dayu sedang memasak bersama ibunya. Nah, coba kalian perhatikan, kegiatan memasak itu membutuhkan waktu lebih lama atau membutuhkan waktu lebih singkat? Coba kalian teliti kembali ya. Kalian pikirkan kembali, memasak itu membutuhkan waktu lama atau membutuhkan waktu singkat ya? Kalau membutuhkan waktu yang lama, kalian boleh menulis tanda checklist pada titik-titik di bawah gambar tersebut. Kalau misalnya kegiatan tersebut kegiatannya lebih singkat, kalian bisa mengisinya menggunakan tanda silang. Nah, setelahnya ada gambar Beni. Beni sedang memakai baju. Kira-kira kegiatan memakai baju ini membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang singkat? Coba kalian isi ya. Kemudian untuk nomor 2, di sini ada gambar Beni dan Udin. Nah, kalau Beni sedang melakukan atau sedang berkegiatan minum. Minum merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama atau waktu yang singkat ya. Coba kalian amati terlebih dahulu. Apabila sudah diamati, boleh langsung diisi untuk jawabannya. Nah, sekarang gambar berikutnya adalah Udin. Udin sedang mandi. Kegiatan mandi kira-kira waktunya lebih lama atau lebih singkat ya? Coba kalian amati kemudian isi di bawahnya. Lanjut untuk halaman 10. Nomor 3, di situ ada Lani bersama Udin. Kalau Lani dilihat dari gambar di situ adalah Lani sedang habis membuat teh. Nah, coba diperhatikan, kalau kalian membuat minuman, mau susu ataupun teh, itu membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang singkat? Coba kalian tulis ya. Kemudian Udin. Nah, Udin sedang mencuci baju. Kira-kira kegiatannya Udin ini membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang singkat? Nah, ini mudah sekali nih. Lanjut kita nomor 4, ada Edo dan Dayu. Edo sedang berkegiatan tidur. Nah, si Edo ini sedang tidur. Kira-kira kalau tidur itu membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang singkat? Nah, coba kalian tulis jawabannya. Kemudian Dayu. Dayu itu sedang melakukan sikat gigi atau gosok gigi. Nah, kira-kira kalian kalau gosok gigi tuh membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang singkat ya? Nah, bisa kalian tulis di situ. Kalau membutuhkan waktu yang lama, kalian tulisnya menggunakan tanda centang. Kalau membutuhkan waktu yang singkat, kalian menuliskan menggunakan tanda silang. Lanjut halaman terakhir, halaman 5. Ada Udin dan Dayu. Udin sedang berkegiatan makan. Nah, coba kalian amati, makan itu membutuhkan waktu yang lama atau waktu yang singkat? Coba kalian ingat-ingat lagi, kalian kalau makan di rumah tuh membutuhkan waktu yang lama atau yang singkat ya? Kemudian Dayu kegiatannya sedang menyisir rambutnya. Nah, kira-kira kalau menyisir rambut itu membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang singkat? Oke, setelah kalian mengisinya, nah kalian sudah dapat membedakan nih.
kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat. Semoga materi Ibu dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Dan doa Ibu adalah semoga kalian selalu sehat, kemudian tetap semangat belajarnya, tetap menjadi anak yang baik dan anak yang disiplin di rumah. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum. Sampai bertemu di materi selanjutnya.